Media sosial sebagai faktor terjadinya perubahan sosial. Apa arti interaksi sosial menurutmu? Dalam era perkembangan teknologi yang pesat, dunia telah mengalami perubahan yang sangat signifikan dalam cara kita berinteraksi dengan orang lain dan dunia sekitar kita. Sebagai anak remaja, aku akui bahwa saat ini adalah saat perkembangan. Interaksi, berkreasi, semuanya tak akan jauh dari teknologi. Kehidupanku dan teman-teman remaja lainnya sebagai anak remaja seringkali tidak dapat terlepas dari teknologi ponsel pintar dan penggunaan media sosial. Hampir setiap kegiatan yang dilakukannya akan diunggah dan dibagikan di dunia maya melalui platform media sosial. WhatsApp menjadi salah satu platform media sosial yang seringkali digunakan sebagai tempat bertukar cerita, saling berbaginya informasi, baik dalam bentuk teks, foto, hingga video. Penelitian ini kugali untuk mengetahui bagaimana anak-anak remaja menggunakan media sosial. Media sosial saat ini tidak hanya sebagai komunikasi antar individu atau kelompok saja, melainkan bisa menjadi media yang dimanfaatkan untuk promosi hingga media curahan hati para penggunanya, termasuk anak remaja. Berbagi pengalaman, berbagi cerita, hingga mencurahkan isi hati adalah interaksi sosial yang sering dilakukan oleh seluruh individu. WhatsApp menjadi tempat curahan hati yang sering digunakan melalui platform media sosial. Tindakan tersebut banyak sekali berbuah pertanyaan. Apakah hal tersebut berdampak positif atau negatif? Perlukah hal tersebut untuk diberikan batasan dalam penggunaannya? Jawabannya iya, aku setuju harus ada batasan. Kenapa harus ada batasan? Karena itu kan masalah pribadi. Orang nggak berhak tahu dan nggak boleh tahu. Masa buat tempat curhat itu tergantung sih bagaimana tempat curhatnya itu, apakah dia teman sendiri yang sudah dekat ataupun orang yang baru kenal. Kalau menurut saya sih, kalau orang yang baru kenal mungkin lebih dibatasi ya, jangan semua informasi pribadi yang penting-penting langsung dicurhatkan, dikatakan semua, kan bisa saja jadi bentuk penipuan gitu loh. Nah, untuk yang sudah dekat, misal ya orang tua sendiri atau keluarga sendiri, kan ya terserah mau curhat setiap hari, curhat sepanjang malam, mau video call sampai pagi juga gak apa-apa. Saya seperti itu. Banyak sekali pendapat mereka tentang harusnya ada sebuah batasan dalam bermedia sosial, terutama mencurahkan isi hati mereka di platform media sosial WhatsApp. Lalu, apakah selalunya anak-anak remaja membagikan cerita keseharian mereka di platform media sosial WhatsApp? Berbagi seperti apa yang mereka bagikan? Dan apa pendapat mereka? Kalau curhat ya, kalau curhat biasanya punya punya suatu masalah yang udah mungkin ngumpul banget di hati gitu ya. Persoalannya banyak sih, terutama biasanya masalah keluarga ya. Tapi kalau misalkan untuk yang bercanda-bercanda, curhat-curhat random kayak gitu, paling kayak cuma cerita-cerita, tadi aku di jalan ketemu tukang ini deh, itu deh. Tapi kalau buat masalah hati kayaknya keluarga. Terkadang saya kalau curhat itu membicarakan tentang kayak soal percintaan lah ya anak muda sekarang, terus kayak soal matkul, terus kayak soal hal-hal yang dilakukan saat kuliah gitu, keluh kesah kuliah ya, seperti itu. Kalau saya pribadi, kalau curhat ini, saya curhat itu lebih ke orang tua saya sih, ke ibu saya, kan saya ngekos nih. Nah, ibu saya itu sering khawatir kalau coba saya kurang makan atau gimana, kan saya emang dari dulu emang tipikal orang yang suka menabung gitu. Jadi khawatirnya nanti saya terlalu mengirit atau gimana. Jadi saya kalau sewaktu-waktu itu kadang mengasih informasi, gimana, ngasih cerita kalau saya sekarang ini sudah aman, sudah ada makan sudah aman, terus sudah mengisi stok untuk masak, kan saya juga masak.
gitu. Nah, jadi yang seperti itu sih kalau sama teman sih mungkin ke masih tentang tugas-tugas, terus yang ke kating-kating ya kayak yang masalah-masalah yang saya alami saat belajar di sini seperti itu. Pada hasilnya, mencurahkan isi hati dan bertukar informasi di platform media sosial WhatsApp perlu memiliki batasan. Kalangan remaja yang terasa lekat akan teknologi digital di era ini mendapatkan akses kemudahan dan cara berbagi informasi. Artinya, dalam menggunakan teknologi termasuk bermedia sosial, perlu kita iringi pengetahuan yang baik dalam penggunaan media sosial yang bernilai positif.